Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman dalam masalah agama. Ikhwan dan akhwat kelas 10 PK, insyaallah kita akan langsung memulai pelajaran kita berkaitan tentang al-khabarul maqbul. Al-khabarul maqbul adalah khabar yang diterima. Lawan katanya adalah al-khabarul mardudu, khabar yang ditolak. Kita akan membahas dalam pelajaran ini yaitu aqsamul maqbul, al-mabhasul awal, pembagian hadis makbul. Terus ya al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua adalah taqsimul makbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi, yaitu pembagian hadis makbul kepada hadis makbul yang bisa diamalkan dan hadis makbul yang tidak bisa diamalkan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Mohon didengarkan dan diperhatikan dengan baik dan akan dibacakan setiap katanya dan diterjemahkan. Al-mabhatsu al-awwalu, pembahasan yang pertama, aqsamul maqbul, pembagian hadis makbul. Jadi hadis makbul terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, secara garis besar maka hadis makbul terbagi menjadi 2, yaitu shahihun wa hasan. Yang yuqassamu al-maqbulu bin nisbati ila tafawuti maratibihi ila qismaini ra'isaini huma. Jadi hadis makbul dibagi berdasarkan tingkatannya yang berbeda, itu terbagi menjadi 2 bagian yang utama, yaitu sahih dan hasan. Dan masing-masing dari sahih dan hasan itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Maka dari itu kita akan langsung pembahasan kita beralih kepada hadis as-sahih. As-sahihu ta'rifuhu lughatan. Hadis sahih ya, ta'rifuhu definisinya lughatan secara bahasa adalah as-sahihu diddu as-saqim. Sahih itu adalah lawan kata dari as-saqim ya. Dan as-saqim itu artinya sakit. Sahih berarti sehat. Nah, dan ini secara hakikat maknanya itu biasa digunakan untuk badan. Secara hakikatnya kata ini digunakan untuk badan. Maka badan yang sakit disebut dalam bahasa Arab al-jismu as-saqim. Begitu pula hati yang sakit disebut dengan al-qalbus saqim. Tetapi ini dijadikan istilah untuk ilmu hadis dalam bentuk majaznya. Jadi bukan dalam bentuk arti yang sebenarnya atau arti yang lahiriahnya, arti lafadznya. Maka disebutkan hadis sahih berarti hadis yang sahih. Nah, kalau dalam hakikatnya makna yang sebenarnya jismun sahih berarti badan yang sehat. Qalbun sahih berarti hati yang sehat. Nah, tetapi digunakan untuk istilah ilmu hadis dalam bentuk majaznya. Istilahan secara istilah adalah apa? Mattasala sanaduhu binaqli al-adli ad-dhabiti ya. Yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil ya. Binaqli dengan penukilan perawi yang adil, ad-dhabiti yang dhabit, an mislihi dari yang semisalnya, ila muntahahu sampai kepada akhirnya, min ghairi syudzudin wala illatin, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. Nah, kita akan jelaskan masing-masing dari setiap definisi di sini yang termasuk ke dalam
syarat hadis sahih. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan penjelasan yang berkaitan tentang definisi hadis sahih yang tadi saya sebutkan. Jadi definisi hadis sahih yang tadi disebutkan adalah mattasala sanaduhu, bersambung sanadnya. Apa yang dimaksud dengan mattasala sanaduhu adalah yang pertama, yang A, yaitu ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Wa ma'nahu anna kulla rawin min ruwatihi, ya. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah setiap perawi, ya, masing-masing dari setiap perawinya, ya. Setiap perawi masing-masing dari setiap perawinya, ya, qad akhadahu mubasyaratan, ya, qad akhadahu mubasyaratan, ya, telah mengambil, ya, qad akhadahu mubasyaratan, ya. Bentar. Amman fawqahu min awwali sanadi ila muntahahu, ya. Amman fawqahu, nah, bisa di sini, lihat di sini, amman fawqahu, ya. Ya, bentar ya, ada ini. Amman fawqahu min awwali sanadi ila muntahu, dari mulai atas, ya. Dari mulai atas, dari awal sanad sampai ke yang terakhir. Nah, maksudnya adalah si perawi itu, ya, mendapatkan hadis ini dari perawi sebelumnya. Perawi sebelumnya mendapatkan hadis tersebut dari perawi sebelumnya sampai kepada Nabi SAW tanpa ada keterputusan perawi, atau tanpa ada keterputusan perawi yang tanpa ada keterputusan sanadnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah adalatur ruwat, perawi yang adil. Nah, adalatur ruwat, perawi yang adil. Bentar ya, kita inikan dulu. Ya. Adalatur ruwat, perawi yang adil, yaitu adalah apa? Anna kulla rawin min ruwatihi, ya. Setiap perawi, anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bikaunihi musliman balighan aqilan. Nah, ini balighan aqilan ghairu fasiq wa ghairu makhrumil muru'ah. Nah, jadi setiap perawinya memiliki sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama muslim, yang kedua balighan, baligh, yang ketiga aqil, berakal, yang keempat ghairu fasiq, tidak fasik dalam artian tidak melakukan dosa-dosa yang besar dan tidak terbiasa melakukan dosa yang kecil, wa ghairu makhrumil muru'ah, dan tidak cacat kewibawaannya. Nah, ini adalah syarat perawi apabila perawi tersebut ingin disebut sebagai perawi yang adil. Maka masing-masing dari setiap perawi yang berada di dalam setiap mata rantai sanad harus memiliki sifat ini apabila hadis tersebut ingin disebut dengan hadis yang sahih. Yang C adalah dhabtur ruwat, yaitu ya, perawinya harus dhabit. Apa yang dimaksud dengan dhabit? Nah, yaitu anna kulla rawin min ruwatihi kana tamad dhabti, ya, bahwa setiap perawi dari masing-masing perawi yang ada dalam sanad atau di dalam mata rantai periwayatan, tamad dhabti, sangat sempurna penjagaannya terhadap hadis. Bagaimana cara perawi menjaga hadis Nabi SAW? Dengan dua cara. Imma dhabtu sadrin, apakah dengan cara menghafal, au dhabtu kitabin, atau dengan cara menjaga hadisnya dengan penulisan yang baik. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah adamus syudzud, tidak ada syadz. Apa yang dimaksud dengan tidak syadz? Alla yakunal haditsu syadzan. Jadi hadis tersebut tidak syadz, dan ini akan antum pelajari di kelas 11. Apa yang dimaksud dengan syadz atau syudzud? Yaitu mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Jadi perawi yang thiqah, perawi yang adil, perawi yang dhabit, yang sempurna penjaganya itu tidak boleh menyelisih perawi yang lebih kuat darinya. Maka apabila ada hadis yang dimana perawinya itu menyelisih perawi yang lebih kuat darinya di jalur yang lain, maka disebutnya hadis syadz. Walaupun perawinya adalah perawi yang adil dan perawinya adalah perawi yang dhabit, sempurna
penjagaan hadisnya. Yang berikutnya adalah adamul illah, tidak ada illah, yaitu alla yakunal hadisu ma'lulan atau mu'allalan. Hadisnya tidak berstatus mu'allal atau ma'lul alias tidak ada illahnya, dan ini akan antum-antuna pelajari di kelas 11. Apa yang dimaksud dengan illah? Yaitu sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis, yaitu sebab yang tersembunyi yang tidak terlihat, ghamidun khafiyun tersembunyi tidak terlihat, yaqdahu yang menodai fi sihhatil hadis dalam kesahihan hadis. Nah, ma'anna adh-dhahiru as-salamatu minha, walaupun secara lahiriah hadis tersebut sepertinya selamat dari kecacatan, tapi ketika dikoreksi oleh para ulama yang ahli dalam bidang ini, yang kompeten dalam bidang ini, yang lebih lihai dalam menilai sanad-sanad perawinya dan matan-matannya, ternyata ada kekurangannya atau ada kecacatan yang tersembunyi, maka ini disebut dengan mu'allal. Maka apabila hadis walaupun perawinya sahih semua, perawinya adil semua, dhabit semua, dan tidak menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, tetapi ada ilahnya, maka ini disebut dengan hadis mu'allal dan tidak termasuk ke dalam kategori hadis sahih. Maka syurutuhu, syarat-syarat hadis sahih kita bisa menyimpulkan, yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Adalatur ruwat, perawinya harus adil semua. Dhabtur ruwat, perawinya harus sempurna penjagaan hadisnya, baik dengan cara hafalan ataupun dengan cara penulisan. Adamul illah, tidak ada illah. Adamus syudzud, tidak ada syad. Nah, ini kita semua sudah menjelaskan masing-masing dari syarat-syarat ini di bagian atas ya, di syarhut ta'rif yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, untuk contohnya insyaallah, nah kita akan bahas contohnya di pertemuan berikutnya. Nah, di sesi berikutnya dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung lagi insyaallah pada sesi yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.